Kak, lagi ngapain? Hai, aku lagi baca buku nih. Wah, buku apa tuh? Ini buku Aspek Hukum Kekayaan Intelektual karya Haji Oka Saidin, SHMHU. Perkenalkan, nama aku Mel Novianti, NIM 21103040021, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal analisis terhadap hak cipta meliputi pengertian, korelasi dengan peraturan perundang-undangan, dan sanksi yang diberlakukannya. Menurut buku karya Haji Oka Saidin SHMHU dalam bukunya Aspek Hukum Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, atau biasa disebut dengan hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, yang mana hasil kerjanya itu berupa benda imaterial atau dalam hal inilah benda yang tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kekayaan intelektual dari adanya kekayaan intelektual, baik yang wajib didaftarkan, yang dalam hal ini adalah hak kekayaan industri maupun yang tidak wajib untuk didaftarkan, yaitu yang berupa hak cipta dan juga hak terkait. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian. Hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas adanya karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. Hak dari pemegang hak kekayaan intelektual adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi atau mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik atau pemegang HKI tersebut. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan juga lainnya. Pengertian hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra tentunya, yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan juga diberikan pada ID, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak ada keharusan untuk kemudian mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka, dan juga dengan demikian, begitu suatu ciptaan itu sudah berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta. Kemudian kita membahas lingkup pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi itu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Jangka waktu perlindungan hak cipta umumnya berlaku selama pencipta tersebut masih hidup dan akan berlangsung sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Pada pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang pertama adalah program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil penghuni-wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sanksi ketentuan pidana atau hukuman atas pelanggaran hak cipta diatur dalam UU HC. Pasal 112 UU HC menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dengan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta untuk adanya penggunaan komersial itu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak adalah 300 juta rupiah. Kemudian ada pasal 113 ayat 4 UU HC menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda itu paling banyak adalah sekitar 4 miliar. Pasal 115 UU HC menyatakan bahwa penggunaan potret tanpa persetujuan dari adanya orang yang dipotret atau ahli warisnya secara komersial untuk kepentingan reklame misal atau periklanan dalam media elektronik maupun adanya media non-elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 116 UU HC menyatakan bahwa setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki adanya izin operasional dari menteri dalam melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak adalah sebesar 1 miliar rupiah. Ada juga loh organisasi internasional yang mana bertingkat gitu ya, taraf internasional yang mewadahi perihal hak kekayaan intelektual, yaitu WIPO atau World Intellectual Property Organization. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga harimu menyenangkan dan senantiasa dilingkupi dengan keberkahan. Jangan lupa subscribe.